Kali ini kita akan membahas tentang penginputan akuntansi perusahaan jasa ke dalam program MAYOB. Kali ini MAYOB yang saya gunakan adalah MAYOB Accounting versi 22. Saya ingin menginputnya menggunakan jurnal umum, jadi kita mulai dari sekarang. Ini adalah soalnya. Soal ini akan kita input ke dalam program MAYOB versi 22. Cara menginput soal ini ke dalam versi 22, 18, ataupun 19, atau 23, ataupun program ABSS, sama saja langkahnya. Sebelumnya saya sudah mencoba siklus akuntansi perusahaan jasa menggunakan ABSS. Kali ini saya menggunakan MAYOB versi 22. Oke, kita mulai. Pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Lalu, ini adalah tampilannya. Di sini ada 5 pilihan. Karena kita ingin membuat data baru, maka kita pilih grid. Ini tampilannya. Oke, semua tampilan MAYOB versi berapapun akan sama. Lalu next atau klik yang di sini sama saja. Oke, kita buat namanya. Tadi namanya adalah Bengkel Santoso. Lalu, jika kita menggunakan versi 22, bisnis rek ini wajib kita isi karena ada tanda bintangnya. Tapi kalau versi selain 22 itu bisa kita langsung masuk. Versi 18 tidak akan muncul seperti ini. Versi ABSS tidak. Jadi kita buat saja 01. Alamatnya dilihat soal. Saya buat alamatnya Batam. Ini untuk nomor telepon, fax, dan email. Oke, kalau ada kita isi. Lalu next. Tahun di sini kita input tidak boleh salah. Lastnya adalah Desember. Conversion-nya tadi transaksinya Januari, kita buat Januari. Ini ada, kita pilih 12 saja. Data ini tidak boleh salah. Jika data ini salah, maka kita harus mengulang dari awal lagi. Oke, next. Next. Di sini ada 3 pilihan. Saya ingin memilih pilihan kedua, seperti video saya sebelumnya. Oke. Lalu, kita simpan. Kita klik change. Kalau kebanyakan next, otomatis sudah masuk ke dalam program MAYOB-nya. Oke. Diusahakan punya folder tersendiri, jadi lebih gampang nanti nyarinya. Nah, saya buat foldernya. Oke, saya masukkan dalam sini. Setelah itu next. Ini ada 2 pilihan. Oke, sama saja. Karena di video sebelumnya saya klik command center, kali ini saya pilih klik set. Oke. Tampilannya seperti ini. Jadi, nggak usah khawatir kalau seperti ini, kita langsung close saja. Nah, sama aja. Kalau pilihan yang tadi yang command center, ini pilihannya. Jadi, sama saja. Oke, begitu cara input data awalnya. Setelah tadi kita sudah membuat data awal perusahaan,
Maka kali ini kita akan membuat daftar akun terlebih dahulu agar memudahkan kita saat menginput transaksi di dalam jurnal. Oke, kita mulai. Kita klik account, lalu account list. Di sini kita akan inputnya. Saya memakai pilihan yang kedua, yaitu import akun. Jika saya ingin import akun, bisa. Selain itu, saya bisa mengetik manual juga. Dengan pilihan yang kedua, import akun, daftar akun yang tersedia di sini lebih sedikit. Oke, kita mulai. Kita perhatikan terlebih dahulu. Ini nama akunnya. Di sini ada link account. Link account ini tidak bisa dihapus, ya. Oke, sekarang kita lihat daftar akun kita. Nah, ini daftar akun yang akan kita buat. Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sedangkan di sini ada 1, 2, 3, 4, sampai 9. Oke, nomor 7 tidak digunakan di sini. Oke, yang pertama sama harta, 2 hutang, 3 modal, 4 pendapatan, 5 ini untuk HPP, di dalamnya ada pembelian. Nah, kalau ada dagang kita pakai ini, kalau jasa tidak, berarti kita biarkan saja 5 ini kosong. 6 untuk adalah beban. 8 ini untuk pendapatan lain-lain, 9 untuk beban lain-lain. Oke, kita mulai ya. Karena kita menggunakan perusahaan jasa, maka untuk beban yang nomor depannya 5 ini kita input di nomor 6. Oke, kita mulai. Kas. Untuk memudahkan kita, karena ini ada link account-nya, kita bisa pilih yang di sini. Cek account langsung kita ganti menjadi kas. Untuk nomor akunnya kita ubah saja. Di sini ada 5 digit, sedangkan di sini 3 digit, maka kita ubah. Disamakan, berarti belakangnya dibikin 0 saja. Tetap 111, belakangnya 00 saja. Oke, lanjut. Di sini ada piutang. Piutang itu trade debitor, ini adalah piutang. Di sini makanya tipenya receivable. Kayak kas tadi, tipenya wajib bank. Kalau tidak bank, kalau kita menggunakan comment center seperti banking, sales, purchase, maka untuk penerimaan pengeluaran kasnya, akun bank itu tidak ada di pilihannya. Misalnya kita mau pakai kas, tapi kalau tipenya selain bank, kita akan mencari nama akunnya, kasnya tidak akan muncul. Jadi untuk kas tidak boleh salah tipe akunnya. Oke, ini adalah piutang. Piutang pun tipenya piutang. Kita klik 2 kali. Setelah tulis nomor akunnya, kita enter. Oke, kita lanjut. Kita biarkan undepositnya. Kita lanjut di 113. Kita bikin akun baru. Berarti depannya sudah ada 1, berarti 13. Lalu enter. Perlengkapan bengkel. Klik OK boleh, klik langsung new boleh, atau Alt N. Nah, lebih cepat. Lanjut pakai enter ya, atau tab. Jadi kalau misalnya ini kan nomor akunnya 121, kita bikin 1 udah otomatis ada depannya harta, 21 nanti nolnya otomatis. Karena ini peralatan, kita pilih ganti jangan fixed asset, karena fixed asset itu kan harta tetap. Oke, kita lanjut. New boleh atau Alt N ya, atau klik OK baru bikin lagi.
Oke, kita lihat. Nah, ini nama akunnya dari kas, piutang, perlengkapan, asuransi. Nah, di sini ada yang belum kita input. Misalnya nih kelewatan, ada yang belum diinput. Jangan khawatir, jangan panik. Langsung kita buat lagi new. Oke. Kalau di sini ada yang salah, bisa kita perbaiki. Jika misalnya ini salah, bisa diklik 2 kali, kita ubahnya seperti ini. Atau kita klik yang panah ini. Nah, sama saja ya. Oke, setelah harta kita selesai, kita hutang. Ini ada namanya trade debitor. Nah, ini adalah hutang. Nah, walaupun di dalam Mayop ini bahasa Inggris semua, itu sudah biasa nama akun, jadi jangan khawatir. Sama aja istilah-istilahnya, istilah akuntansinya. Oke. Nah, ini ada payroll. Ini kan tidak ada linknya, kita hapus saja. Kalau mau menghapus akun, tinggal klik 2 kali. Bisa klik kanan, nih delete akun, atau edit delete akun. Nah, sama saja. Nah, ini dia sudah nggak ada ya, sesuai dengan ini. Lalu kita lanjut di nomor 3. Di nomor 3, tidak usah diotak-atik. Biarkan saja ini nama akunnya, karena historical ini digunakan untuk jika kita input data salah, misalnya tidak balance, kalau misalnya menggunakan input saldo awal akun, ternyata belum balance, kita simpan, dia selisihnya akan lari di historical. Nah, kalau untuk current year digunakan untuk jika ada laba atau rugi, dia larinya ke current year. Jadi dibiarkan saja. Untuk nomor 3, tidak boleh ada yang di delete. Kita tambahkan saja akun yang baru, yaitu modal. Nah, tipenya kita ganti. Oke, lanjut previewnya. Untuk biar lebih gampang mempelajari Mayop, kita butuh banyak latihan. Oke, nomor 4, ini 4, tipenya adalah income. Kita bikin baru, tipenya kita pilih income. Oke, kalau udah oke. Terus kita lalu ke akun beban di nomor 6 ya. Kita ubah aja kayak ini. Kalau kita tidak mau pakai, berarti kita hapus. Atau lebih baik yang ada kita edit saja. Kita akunnya kita ganti, depannya biarkan aja 5 jadi 6, berarti 6 berarti tambah 1. Sini beban gaji. Nah, kita bikin baru lagi biar lebih cepat, nanti Alt N. Dia kalau nomor akunnya double, dia tidak akan mau diinput juga.
Oke, sudah selesai nama akunnya. Nah, ternyata kan ini daftar akunnya. Yang tadi ini belum dihapus. Kalau saran saya tidak ada di daftar akun, kita hapus saja di nomor 6 ini, biar kita tidak ragu nantinya. Oke, kita klik 2 kali, klik kanan saja, delete bisa ya. Selain itu, jika kita sudah menginput semua nama akun, tapi tadi kita misalnya nggak menggunakan cek akun, kita ganti menjadi kas, kita bisa membuat baru kan? Lalu kita perbaiki juga linknya. Kayak tadi misalnya piutang kita input, tapi kita tidak mengubah trade debitor. Kita mau menghapus trade debitor karena ada linknya. Jadi misalnya seperti itu, kita bisa klik di setup, link account. Link account ini ada 3. Nah, kita ubahnya di sini sales purchase. Nah, yang tadinya trade debitor kita jadi piutang, yang tadinya cek account kita ganti kas. Nah, setelah itu link berikutnya yang purchase, yang tadinya trade creditor kita ganti utang, yang tadinya cek account kita ganti kas. Seperti itu. Jadi baru kita bisa hapus. Di sini kan linknya ada 3. Kalau yang link pertama, ini yang tadi saya sampaikan, nomor 3 tidak usah kita hapus. Nah, karena dia sudah ada linknya di sini. Jadi untuk current earning, dia ke current year earning. Nah, seperti itu. Kalau misalnya untuk historical, dia lari ke historical. Kalau undeposit, misalnya kita mau hapus, kita mau, ini kan dia bilang bank account to undeposit fund. Kalau kita mau menghapus akun undeposit, tapi kita tetap pilih akun bank, bisa juga kita misalnya pilih bank. Ini adalah kas. Nah, seperti ini. Nah, ini baru kita bisa hapus karena linknya sudah nggak ada. Nah, kalau mau dihapus tinggal klik 2 kali, delete, selesai. Jadi nama akun ini sudah seperti yang ada di sini sama persis. Tapi kalau misalnya undeposit tadi kita nggak mau hapus, ya nggak ada masalah. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, input nama akun kita sudah selesai. Kita lanjutkan lagi. Setelah tadi membuat data awal, lalu membuat daftar akun, lalu sekarang kita menginput transaksi. Dimulai dari transaksi pertama. Kita menginput transaksi ini menggunakan jurnal umum. Maka di dalam Mayop kita klik Record Journal Entry. Kita masukkan tanggalnya. Satu, penerimaan uang tunai dari Santoso pemilik perusahaan sebagai investasi dalam perusahaannya. Jadi kita buat memonya, misalnya modal berarti karena investasi uang tunai, nama akunnya kas. Kita klik ini, lalu pilih akunnya. Uangnya sebanyak 500. Saat kita mengetik Mayop tidak perlu kita buat titik, nanti otomatis. Akun kedua yaitu modal. Modalnya sebelah kredit, kita taruh di kredit. Jika akunnya cukup satu debit, satu kredit, yang kredit otomatis muncul. Tapi jika kreditnya ada 2 item, maka kita ketik ulang angkanya. Lalu boleh di enter. Nah, setelah di enter ini akan balance-nya 0, baru record. Tapi kalau merasa ini ada yang salah, boleh langsung diedit. Sebetulnya kalau sudah angkanya ada di kredit, tidak di enter, sudah bisa di record. Tapi kalau inputnya cuma debit aja, tidak bisa di record. Transaksi berikutnya. Di sini adalah tanggal 3. Kita buat di sini. Di tanggal.
Ini digunakan untuk pembelian peralatan seharga 160 juta, di mana dibayar tunai 40 dan sisanya dibayar bulan depan, berarti timbul hutang. Kita input pembelian peralatan. Untuk memo keterangan boleh antara satu orang dengan yang lain, boleh beda, yang penting akunnya sama. Membeli peralatan berarti debit peralatan sebesar 160 juta. Kita enter angkanya. Lalu kreditnya adalah membayar tunai, berarti timbul kas. Kita klik untuk akunnya sebelah kredit. Otomatis muncul angka sama dengan debit. Karena dia 40 juta tunai, kita ketik ulang angka tadi. Kalau udah enter. Kalau misalnya angkanya salah, tinggal diklik aja, klik 2 kali. Oke, lanjut. Bisa pakai tab atau enter. Timbul hutang sisanya. Oke, akan tampilan seperti ini karena link akunnya, diklik OK. Nah, sisanya otomatis. Kalau sudah boleh di enter atau langsung record saja. Tanggal berikutnya adalah tanggal 6. Kita buat di dalam Mayop, kita harus hati-hati saat menginput. Tanggal di atas ini otomatis tanggal saat kita membuat transaksinya. Kalau untuk belajar biasanya suka lupa kita untuk mengganti tanggalnya, jadi nanti bisa salah. Jadi harus hati-hati untuk tanggal. Jadi misalnya kita untuk belajar misalnya tahunnya 2019, saat ini 2020, maka tanggal di sini biasanya untuk pertama kali input adalah tanggal saat kita lagi belajar input. Jadi harus hati-hati terhadap tanggal. Oke, kita lanjut. Pembayaran sewa untuk 1 tahun, berarti sewa kita buat karena untuk 1 tahun sewa dibayar di muka sebesar 24 juta. Karena membayar sewa pakai uang, berarti kasnya berkurang. Nah, kasnya di sebelah kredit. Untuk nulis akunnya tetap seperti ini, tapi angkanya di sebelah kredit. Kalau sudah record, tanggal 7. Di sini pembelian tunai perlengkapan. Nah, kita cari, bikin perlengkapan. Pembelian perlengkapan. Kalau membuat perlengkapan kantor boleh, perlengkapan bengkel gitu juga boleh. Memo itu adalah keterangan yang gampang nanti akan kita telusuri. Jadi kita memonya harus gampang kita pahami. Oke, kita cari perlengkapan. Terus angkanya adalah 40. Membelinya secara tunai berarti timbul kasnya berkurang. Record. Nah, saat di sebelah sini tiba-tiba kita merasa misalnya ada transaksi kita yang salah, kita klik aja jurnal di bawah sini. Nah, kita batasin tahunnya aja. Mau dibikin tanggalnya juga. Nah, kita lihat. Nah, siapa tahu ada yang salah. Kalau ada yang salah, kita klik panahnya saja bisa. Ya, kita lanjut. Tanggal berikutnya adalah tanggal 10. Lagi-lagi hati-hati terhadap tanggalnya. Pembayaran premi asuransi untuk 1 tahun, berarti asuransi untuk 1 tahun. Atau asuransi dibayar di muka langsung boleh. Berarti karena untuk 1 tahun asuransi dibayar di muka sebesar 6 juta. Jadi kita menggunakan jurnal umum itu menggunakan record journal entry. Bayarnya menggunakan kas. Sudah record. Lalu tanggal 15 uang tunai. Oke, penerimaan uang tunai dari jasa servis kendaraan berarti pendapatan. Oke, karena kita terima uang tunai berarti kas sebesar 44 juta.
Nanti pendapatan bertambah di kredit. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Record. Tanggal 16. Jadi kalau di Mayop tanggalnya aja diubah. Tapi kalau misalnya ada bukti transaksinya nomor berapa, kita masukin aja di sini general journalnya nomor berapa. Oke, memonya pembayaran listrik, misalnya pembayaran listrik dan telepon. Akunnya adalah beban listrik. Nah, beban listrik dan telepon sebesar 4 juta. Karena bayar pakai kas. Oke, record. Lalu kita buat lagi tanggal 20 pembayaran gaji. Berarti beban gaji. Biar lebih cepat pakai tab ya, atau enter. Oke, kan oleh ke jurnal entry, kalau udah habis angka debit, misalnya enter, dia otomatis pindah ke bawah. Oke, sudah. Lalu tanggal 22, pengeluaran kas 6 juta untuk pemasangan iklan. Berarti kita buat pemasangan iklan, yang pasti tanggalnya terlebih dahulu ya. Berarti beban iklan sebesar 6 juta. Karena dia pengeluaran kas, maka pakai kasnya di kredit. Nah, seperti ini, pakai tab lebih mudah ya. Oke, kalau sudah boleh record. Lanjut tanggal 31. Kita ubah tanggalnya terlebih dahulu. Pengeluaran kas untuk kepentingan pribadi, berarti prive. Oke, privenya bertambah sebesar 2 juta. Pakai kas. Oke, sudah selesai. Oke, kita keluar dari sini. Ini tampilannya tadi. Kalau kita input lewat record journal entry, kalau mau lihat di bawahnya tadi, di sini ada kalimat jurnal, boleh diklik. Tapi kalau sudah di sini, kita klik di transaksi jurnal. Nah, di sini ada banyak macamnya. Tapi kalau untuk record journal entry, dia munculnya di general. Kalau ini disbursement, receipt, ini menggunakan banking. Ini sales, berarti dari menu sales. Kalau purchase berarti dari menu purchase, inventory, dan inventory. Kalau klik all juga boleh. All ini biasanya gabungan dari general sampai inventory. Ya, kita klik yang general aja. Oke, kalau ada yang salah tinggal klik panahnya. Tinggal diklik ini, edit ya. Sudah. Berarti kita sudah selesai input transaksi. Kita lanjutkan lagi. Setelah kita menginput transaksi, maka kita akan membuat jurnal penyesuaian. Sebelum ke jurnal penyesuaian, kita membuat neraca saldo, karena untuk menjadi dasar sebagai jurnal penyesuaian. Untuk membuat neraca saldo, kita klik report, lalu ke account, di trial balance, kita pilih Januari, display. Ini adalah hasilnya. Lalu kita simpan. Simpannya menggunakan send to PDF. Boleh disimpan dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk Excel. Kita simpan di folder yang sudah pernah kita buat dari awal. Kita simpan. Saya tidak menyimpannya save as, karena kalau save as itu tersimpan di dalam Mayopnya. Jadi kalau misalnya Mayopnya tertutup, untuk membuka reportnya harus dibuka terlebih dahulu. Tapi kalau menggunakan PDF ataupun Excel tanpa kita membuka program Mayopnya, datanya tetap bisa kita print. Cukup mencari filenya di folder yang telah kita simpan. Lalu kita perhatikan soal penyesuaiannya.
Di sini ada 3 penyesuaian. Yang pertama adalah peralatan disusutkan sebesar 2 juta. Berarti beban penyusutannya adalah 2 juta. Berarti akunnya adalah beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutannya di kredit. Beban asuransi bulan ini. Nah, tadinya kita membayar asuransi 6 juta ini untuk 1 tahun. Berarti 6 juta dibagi 12 yaitu ya 500.000. Kemudian beban sewa bulan ini. Tadinya kita membayar sewa 24 juta untuk 1 tahun, berarti 24 juta kita bagi 12, maka 1 bulannya adalah 2 juta. Berarti beban sewanya sebesar 2 juta. Sekarang kita input, kita close atau kita klik escape yang ada di keyboard kita. Oke, kita mulai. Untuk menginput penyesuaian, kita klik record journal entry. Hati-hati terhadap tanggalnya. Oke, tanggalnya tanggal 31. Kita buat memonya penyesuaian. Boleh penyesuaiannya ketiga ini digabung jadi satu atau satu-satu. Oke, penyesuaian atau bikin penyusutan peralatan nggak ada masalah. Kita buat akunnya tadi adalah beban penyusutan 2 juta. Kita enter atau pakai tab. Kreditnya adalah akumulasi, record. Lagi. Beban asuransinya. Kita cari beban asuransi. Tadi 500.000, setelah kita hitung 6 juta dibagi 12. Kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Sudah, kita record. Kemudian penyusutan yang ketiga. Beban sewa. Tadi udah kita hitung 24 juta dibagi setahun 12 berarti 2 juta. Kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Oke, record. Jika ketiga-tiga mau digabung bisa jadi satu, judulnya penyesuaian bisa tiga-tiganya langsung diinput di sini. Oke, kita close. Jika kita sudah input, misalnya kita masih ragu ingin melihat, kita klik aja transaksi jurnal di sini. Tanggal yang paling bawah. Ya. Lalu untuk penyesuaian sudah selesai kita input. Setelah membuat jurnal penyesuaian, kita akan membuat laporan keuangan. Jika menggunakan Mayop, maka laporan keuangan setelah penyesuaian sudah dapat kita lihat, kita report, kita buat. Jadi kita bisa membuat laporannya, kita klik di report. Laporan yang pertama kita ingin misalnya laporan laba rugi. Kita ada di akun sini, kita klik income statement yang akrual. Oke, bulannya Januari karena transaksi tadi Januari. Ini dia. Sudah. Kita send to PDF lagi. Kita simpan lagi. Oke, udah. Close atau escape ya. Habis income statement kita ke neraca balance sheet ya. Oke, ini adalah neracanya. Oke. Kita lanjut lagi send to PDF. Lalu, jika kita ingin melihat seperti kayak report buku besar, rincian dari transaksinya, kalau di neraca itu kan misalnya kasnya di sini tadi totalnya 392 juta, itu rinciannya apa, dari mana dan lainnya. Nah, kita bisa lihat rinciannya seperti membuat buku besar, kita klik account transaksi accrual ya. Kita klik, kita pilih bulannya Januari. Nah, ini dia rinciannya. Kalau ini mau dilebarkan, ini ada dua pilihan di atas kanan atas, print dan screen. Kita pilih yang screen saja, karena kita bisa melebarkan kolomnya, atau memindahkan juga bisa. Nah,
Ini rinciannya seperti tampilan buku besar kalau di manualnya. Oke, kalau ini mau kita simpan lalu kita send to PDF. Bisa kita ubah namanya juga. Berarti input data perusahaan jasa sudah selesai. Kita bisa input dari data awal. Kita buat daftar akunnya terlebih dahulu, baru kita input transaksinya dan kita buat report neraca saldonya. Setelah itu kita buat penyesuaian dan laporan keuangannya sudah selesai. Sudah jadi.